True life is not fellowship, it's discipleship, it's not living, it's life, it's not religion, it's kingdom. Baik, kita perlu menyadari Tuhan itu adalah cinta. Tetapi Tuhan itu bukan hanya cinta. God is love. Tetapi Tuhan itu juga Tuhan yang punya tujuan. He is a God of purpose. Kalau saya gabung, ini cinta yang punya tujuan. Cinta yang punya mimpi. Tadi saya disenggol sama Pak Salim. Dia dengan bangga menunjukkan, ini loh anakku yang main keyboard. Kenapa? Karena cintanya Pak Salim sama anaknya bukan hanya anaknya pokoknya lucu sehat. Tetapi kedua orang tuanya punya mimpi bahwa anaknya mencapai destiny. Setuju? Berhenti kita menafsirkan cinta Tuhan itu berhenti pada kebaikan. Karena ini kebaikan yang punya tujuan. Saya suka Anda mulai berpikir. Kalau cinta kita aja sama anak kita, ini bukan cinta that's a common. Ini cinta yang personal. Tuhan itu punya cinta yang objektif. Because He is love. Saya bikin statement, semoga Anda gak terjadi. Tuhan tuh gak cinta cuma orang Kristen tok loh. Dia cinta semua manusia loh. Amin. Saudara jangan pikir orang yang mengalami pertolongan Tuhan itu hanya orang Kristen. Halo. Kalau ada bos baik hati, yang ditolong itu apakah hanya pegawai perusahaannya? Apakah hanya anaknya? Tidak. Mungkin orang yang tidak kenal pun juga ditolong. Setuju? Tetapi dia tidak pernah mengalami cinta yang personal. Yesus tidak berhenti menawarkan sebuah cinta yang general. Cinta yang personal. Love in covenant. Dalam cinta yang personal ada blessing. Tapi dalam blessing belum tentu orang masuk di situ. Ini cinta yang punya tujuan. Dengan kata lain, Tuhan ingin mengatakan pengampunannya, kebaikannya, seperti tadi sudah kita nyanyikan dengan indah. Tetapi juga dia ingin dan rindu kita mengalami kedewasaan. Setuju? Kalau ada orang tua punya anak, 5 tahun dia sayang-sayang, tetapi 15 tahun lewat, anak itu nggak pernah besar. Saya percaya orang tua itu tetap mencintai anak itu. Tapi hatinya pedih, betul? Betul? Dijauhkan dari kita. Saya pernah mimpi seperti itu. Anak saya 2, di mimpi itu anak saya jadi 3. Bayi yang tergeletak di box, dan saya tiba-tiba tahu dia umur 5 atau 7 tahun. Tapi seperti bayi. Saya nangis, saya ambil bayi itu dari box, saya peluk dia dalam mimpi. Saya tangisi dia, saya berkata, "Nak, papa sayang sama kamu. Tapi papa sedih karena kamu gak pernah bisa besar. Tapi papa sayang sama kamu." That's a kind of love. Semoga Anda bisa menangkap sebagian sedikit hati Tuhan. Dan saya terbang, saya dengar suara. Saya nggak ingin siapa, saya dengar suara. Demikian hatiku kepada gerejaku.
Kenapa Tuhan bangkitkan 5 jawatan? Supaya lahir gerejanya. Bukan hanya orang-orang yang dicintai, bukan hanya orang yang ditolong, bahkan bukan berhenti orang yang diberkati. Orang yang mengalami transformasi. Dewasa. Paling tidak akil balik. Kenapa? Alkitab itu jujur. Saya kalau ketemu sama pendeta, saya bilang gini, saya nggak mau berkata angin sorga. Saya katakan semua firman janji itu ya dan amin. Double porsi ya dan amin. Tetapi semuanya tidak tiba-tiba. Coba perhatikan. Kita menerima pengampunan. Dosa kita bisa diampuni. Bahasa Jawanya ujuk-ujuk atau ada sesuatu. Ada sesuatu di balik itu. Betul? Halo? Yesus mati. Amin. Ada sebabnya. Tidak ada yang tiba-tiba terjadi. Tanpa kematian ini, tidak ada pengampunan. Ini bicara grace loh. Orang bicara grace. Grace itu lahir dari truth juga. Kalau Yesus nggak mati, pengampunan itu nggak tersedia. Anda diberi handphone. Sekarang iPhone nomor berapa? 11 atau 12? 12, 13. Anda terima, tidak bayar. Untuk bisa terima, tangan kita harus terulur. Betul? Itu namanya percaya. Itu yang paling sederhana. Dan Alkitab berkata, selama belum akil balik. Ini jujur sekali. Mereka akan takluk sama elemen dunia. Baca Galatia pasal 4. Nah, Tuhan ingin umatnya, kita ini mengalami transformasi. Kalau di taman safari ada singa punya anak, bayi kecil, bayinya singa, berani gendong enggak? Berani, ya toh? Lucu toh? Anaknya macan tuh lucu, setuju? Pernah gendong enggak? Di pengunjungnya. Lalu kalau si bayi macan itu atau singa itu kesasar, lepas ke kampung, ketemu anjing kampung, bisa dimakan, digigit mati. Betul? Kenapa kok dia bisa? Kenapa kok kita berani gendong? Lucu Pak. Kenapa lucu? Sama-sama bayi, katakan bayi. Lah kalau lepas di kampung digigit anjing sampai mati, kenapa kok singa bisa digigit anjing? Bayi. Kalau singanya gede, kira-kira ada anjing yang gigit singa nggak? Nggak ada. Dia yang makan anjing. Tapi anak singa ini dalam perlindungan, memang. Tetapi dia nggak cuma kecil terus. Tuhan itu punya 2 macam cinta kalau saya dalam perenungan saya. Compassion, belas kasihan. Yang kedua adalah passion. Kita, kalau saya amati, kita ini hampir semua nyanyian firman itu memberitakan compassion and goodness. Yang ini jarang disebut. Passion, gairah, kepingin lihat anaknya gede. Hadiah apa yang kita bisa berikan sama Tuhan? Saya punya anak 2, satunya bungsu. Oleh kemarahan Tuhan selesai kuliah secara pas sebelum pandemik, kuliahnya selesai di Amerika. Buat saya ukuran saya sebenarnya tidak bisa menyekolahkan, tapi Tuhan tuh baik. Nah tadi goodness sampai terakhir udah pas, udah dia lulus. Nah, apakah saya semua dengan support saya menyekolahkan dia, saya memimpi mengembalikan duitnya? Enggak. Misalnya anak saya bilang, "Pak, sudah usah khawatir,
berapa dapat berapa, keluar berapa, nanti tak ijoli. Kira-kira saya seneng nggak dia ngomong gitu? Enggak. Hadiah apa yang anak saya bisa berikan sama saya? Dengan seluruh dukungan, saya nggak ngomong pengorbanan. Ketika dia bertumbuh dewasa dan menemukan destininya, semua rasa sakit saya untuk mensupport dia itu imbas. Amin. Coba pikirkan, itu baru saya seorang ayah jasmani. Saya mau tanya, siapa yang mau ngasih hadiah sama Tuhan? Tuh, nggak mau, cuma dapat aja ngasih hadiah. Iya, oke. Salah satu Tuhan, engkau mau, kita mau diproses jadi dewasa. Karena kedewasaan itu tidak otomatis. Tadi saya bersyukur, tadi dikomparasi dengan pengkhotbah tua itu. Memang saya sudah tua secara umur, tetapi puji Tuhan kayaknya saya belum jadi orang tua. Saya pesan, pokoknya kita ini mesti punya 5 urapan. Apa Pak? Urapan kefefet, urapan ngeyel, iman GR, urapan cengengesan dan pencilaan. Itu semua ada di Alkitab. Kapan-kapan saya tak khotbah ini aja. Pengen tahu toh? Ya. Salah satu bahaya ketuaan itu bukan jasmani semata. Kehilangan rasa dan cinta. Saya tanya, kalau kita ngomong jatuh cinta, itu dunianya siapa? Dunianya anak muda. Orang tua jarang jatuh cinta, betul ya? Halo, bicara jatuh cinta jarang. Jadi kita tidak boleh tua. Amin. Artinya kita harus menemukan bagaimana kita tetap jatuh cinta. Bagaimana kita punya passion. Nah, untuk itu kita harus punya starting point. Love. Cinta yang membawa kita bukan hanya ditolong, tetapi mengalami satu penemuan identitas. Yang kedua, engkau harus lihat tujuan. Iman bukan hanya percaya, iman yang benar engkau akan melihat, you will see. Saya nggak siapin ayatnya di Keluaran berapa itu, 24 kalau nggak salah. Ketika Musa memerciki darah perjanjian kepada Israel, maka dikatakan 1 ayat atau 2 ayat berikutnya, mereka melihat Allah. Sebelumnya nggak lihat. Itu loh yang dikatakan waktu orang nikah, tudung ini di lepas. You will see the reality of him when you are willing to live in his covenant. Kau lihat, dia jadi ketok, ada, jadi real. Itu yang disebut knowing, dikenal, mengenal. Kau lihat sesuatu. Tapi yang ketiga, di tengah ini, kau harus tahu, kau you have to have a knowledge, pengetahuan, pemahaman. Siapa yang pinter masak dan suka masak? Kalau masak, itu bumbunya satu atau beberapa? Beberapa. Nggak bisa ada masakan enak, nggak ada teknologi hebat. Itu cuma satu komponen. Setuju? Setuju? Kita harus kenal spiritual elemen supaya jadi. Tubuhmu, manusia ini masterpiece-nya Tuhan. Tubuhmu itu high tech, katakan amin. High tech loh. Ada sistem syaraf, sistem tulang, sistem apa? Pencernaan, sistem pernafasan, sistem hormon, sistem apa? Itu jadi satu, betul? Ini high tech. Lalu tubuh masih ada jiwa, roh. Ini gabung jadi satu. Kalau enggak jadi manusia. Amin.
Jiwa masih punya pikiran, perasaan, kemauan. Semua nggak ada yang satu elemen. Kita nggak bisa kenal Tuhan cuma dia baik, baik, baik. Itu dasar. Kau masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Tapi kita perlu kenal. Oke. Yesus datang bukan membawa agama atau Taurat lebih sempurna. Yesus datang membawa sesuatu paradigma baru untuk mencapai tujuan, sebab dalam melalui Taurat tidak akan tercapai secara massal, secara jumlah yang besar manusia-manusia yang ilahi. Jadi dari bad man, sinful man menjadi good man. Tetapi tujuan Tuhan tidak berhenti jadi good man, tapi jadi godly man. Loh, jadi serupa Yesus itu apa cuma jadi orang baik? Enggak loh, amin. Jadi ilahi. Saya nggak katakan saya sudah mencapai, tapi saya sedang melihat tujuan itu. Makanya ketika ada rasa sakit, ada satu kesulitan, pengertian itu mendorong saya untuk meresponi dan menjadikan itu suatu kesempatan untuk bagian dari proses itu. Sebab penderitaan, kesulitan di mana ada kehadiran Tuhan itu tidak bikin kita hancur dan mati. Amin. Yesaya 700 tahun yang lalu dia berkata, nanti datang bukan Taurat yang lebih sempurna. Ini lagu Natal. Seorang anak, seorang putra diberikan. Jadi bukan lagi tulisan, tetapi person. Ini paradigma baru, karena lewat itulah akan dilahirkan umat Tuhan yang bukan hanya ditolong, tetapi godly, ilahi, serupa, ada manifestasi. Karena ini kerinduan Tuhan sejak awal. Kenapa Pak? Karena dia sedang menyiapkan warisan, amin, kerajaan surga. Karena kita disiapkan untuk dinikahi, mempelai. Dan tidak ada bayi bisa dinikahi, amin. Nggak ada bayi bisa disiapkan untuk terima tongkat kerajaan, nggak bisa. Tapi disayang, iya, amin. Nah, firman itu apa? Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, hidup. Jadi karakteristik firman itu jalan, kebenaran, hidup. Firman itu bukan tulisan. Lupa, Alkitab itu kan tulisan. Iya, kalau Anda ke rumah makan, itu daftar menu itu tulisannya. Tapi Anda tidak bisa kenyang, tidak bisa puas, minum es jeruk, es truk, es teler. Anda bisa makan nggak daftar menu ini? Nggak bisa. Ini tulisan. Kalau gitu nggak ada gunanya. Loh ada. Lewat itu nunjuk. Lewat itu GPS, nanti nasi gorengnya datang. Amin. Tapi kita kan nggak bisa makan daftar menu itu, betul ya? Karena itu tidak punya kehidupan. Itu daftar menu, itu GPS. Not the reality itu. Bukan wujud itu. Saya bukan anti teologi, tetapi saya concern banyak orang terjebak mempelajari Alkitab dan berteologi. Tuhan secara menohok ngomong sama ahli Taurat, engkau menyelidiki kitab suci, dan kitab suci itu seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu is all about Christ. Ini amazing, luar biasa. Ya, saya nggak bisa cerita sesuara singkat, tapi gambaran lu kan
perjanjian lama. Perjanjian lama itu bayangannya. Perjanjian baru itu wujudnya. Tapi Yesus naik ke surga. Wujudnya Yesus di mana? Roh Kudus. Makanya kita harus mengalami manifestasi Roh Kudus. Kalau enggak, kita enggak ketemu Yesus. Karena ini dari regulation to relation. Dan karakteristik pertama apa? Jalan. Nah, kita semua percaya keselamatan diselamatkan karena iman, kebenaran iman. Roma 4 ayat 2 dan 3. Maka percayalah Abraham. Abraham dibenarkan karena iman. Sebab dikatakan dia percaya dan Allah memperhitungkan sebagai, ini disebut kebenaran iman. Seluruh gereja Protestan, Pentakosta, karismatik ini pegang. Tetapi ada ayat Yakobus 2. Konon Martin Luther itu mau menghilangkan ayat ini. Karena beliau ini bertentangan. Saya nggak minteri, tapi dalam kemurahan Tuhan saya melihat ini bukan bertentangan. Ini memberikan satu keutuhan. Seperti garam NaCl. Na nggak jadi garam, Cl nggak jadi garam. NaCl jadi garam. Dikatakan, bukan, Yakobus. Kau percaya satu Allah. Percaya. Saudara, saya nggak ingin berdebat soal kata-kata percaya, iman. Istilah bisa lain. Tapi yang penting ketemu wujudnya. Istilah bisa sama, wujudnya beda. Anda nangkep wujudnya. Setan percaya. Apakah setan beriman? Tidak. Jadi kita harus ngerti, ini bukan belief system. The way. Kalau Anda tanya ahli bela diri atau tokoh karate, kalau dikatakan the way, apa itu the way? Dia langsung bisa jawab, do. Itu bukan sekedar sebuah konsep, tapi hidup di situ. Siapa tokoh iman di Alkitab? Apa kata kuncinya? Mereka bukan orang percaya, tokoh iman saja. Mereka adalah orang yang berjalan bersama Tuhan. Walk with God. Walk. Di Sardis ada orang yang menjaga pakaiannya. Nah, itu ada formasinya. Untuk jalan sama dia tuh jubahnya harus bersih. Walk. Saya tidak katakan kalau jubahnya tidak bersih Tuhan tidak cinta. Tidak. Tuhan tetap cinta. Tapi dia nggak bisa jalan. Jadi sebagian orang anak Tuhan, dia dicintai Tuhan 100%. Tapi dia tidak mengalami manifestasi kehadirannya. Anak bungsu itu dicintai bapak enggak? Waktu hilang. Dicintai. Dibuang atau tetap diakui sebagai anak? Tetap. 2 poin. Anak bapak dicintai bapak. Tetapi lihat keadaannya apa? Terlunta-lunta. Bukan tidak dicintai. Hilang. Apa sih hilang? Saya pakai bahasa anak muda. Out of service. Di luar service. Nah, sudah. SIM cardnya masih berlaku. Tapi keluar dari wifi-nya. Jadi kalau terima WA, masuk nggak WA-nya? Nggak masuk. Kalau ada kekasihnya bilang, sayang I love you, masuk nggak sapaannya? Nggak masuk. Kalau ada transfer duit, masuk nggak? Nggak masuk. Jadi dicinta itu tidak sama tinggal dalam kasihnya. Saya naik pesawat ke Jakarta lewat Lamongan, lewat Tuban. Pesawat saya pernah landing di Tuban nggak? Bukan pesawat saya numpang aja. Pernah enggak. Karena apa? Nggak ada tempat landing. Kerajaan sorga itu kebenaran yang berlevel. Kehendak Tuhan yang baik, berkenan, sempurna.
hidupmu, hidup saya, hidup kita ini berlevel, artinya paradigma demi paradigma. Kalau anak bayi 2 tahun kumpulin 3 orang laki perempuan itu dimandiin satu bathtub, boleh nggak? 1 tahun boleh nggak? Boleh. 15 tahun kemudian mandi bareng boleh nggak? Nggak boleh. Orangnya nggak sama, nggak sama. Ketika saya mulai jadi orang tua, saya harus mulai ngatur vernelen, giginya harus diturunkan untuk makan. Kalau enggak, perut saya melambung terus. Giginya itu harus diturunkan. Seasonnya beda, paradigmanya beda. Amin. Ini paradigma demi paradigma. From faith to faith, from grace to grace. Berarti level to level. Kerajaan surga itu bukan linier. Tabernakel itu salah satu polanya. Di halaman nggak wudhu, nggak apa-apa. Tapi di ruang kudus apa lima kudus nggak wudhu, kemana? Mati. Anda nggak pakai pakaian astronot, nggak apa-apa. Tapi kalau keluar angkasa nggak pakai pakaian itu, mati. Nggak sama. Perjalanan ini dari level to level. 2 kata kunci Yesus kepada banyak orang, dia berkata, percayalah sama aku. Setuju? Tetapi kepada orang yang mau dipanggil, dijadikan murid. Dia bangun gerejanya untuk apa? Bukan hanya untuk orang yang percaya loh, untuk lahir apa? Murid. Kata kuncinya apa? Ikutlah aku. Ada 2 kata kunci, percayalah, ikutlah aku. Saya khawatir kata ikut ini hilang. The way. Dan ketika kita berjalan, jalan itu apa? Kita jalan, kita harus berjalan. Iman itu dan perbuatan itu, manifestasi dari iman itu action. Saya khawatir sebagian orang merasa punya iman, tapi itu bukan iman. Terus apa itu, Pak? Cuma percaya, manduk-manduk. Kenapa? Kata percaya itu harus di benchmarking kan, kepada hidupnya Abraham. Abraham percaya gimana? Dia meninggalkan, tinggalkan negerimu, betul? Ada sesuatu karena percaya ini, dia harus kehilangan sesuatu, negerinya, rumah bapaknya, saudaranya, dan dia tidak lakukan serta-merta. Pertama kehilangan negerinya, kehilangan rumah bapaknya, Terah. Ketiga siapa? Lot. Dan yang salah satu fenomenalnya apa? Dia rela. Makanya bagaimana percaya Abraham itu iman. Dia jalan membuat mezbah di Betel, di Hebron, puncaknya lihat, Yakobus memberikan kata iman itu salah satu key factornya ketika Abraham mempersembahkan Ishak. Ada sesuatu yang dia rela lepaskan. That is it. Ibu-ibu, ketika Anda mau dinikahi sama pria yang jadi suamimu, that is it. Dia berkata, aku sayang sama kamu, aku kan belum tahu bukti ini toh. Waktu belum jalan, betul ya? Kok Anda mau dinikahi? Kok mau jadi istrinya? Anda percaya. Amin. Dan waktu Anda bilang ya, Anda kehilangan fansmu. Halo, ini bukan cinta traktiran, ini cinta yang ngepek. Kalau Anda mau terima cinta ini, Anda bukan
bayar traktiran, bukan. Ini cuma-cuma. Kata cuma-cuma itu orang terjebak, oh cuma, tidak. Cuma-cuma Anda nggak bayar traktirannya untuk kencan, betul? Ini bapak-bapak tutup telinga dulu, ibu-ibu saja. Tapi ketika Anda bilang iya, hidupmu termiliki oleh Dia. Amin. Anda dimiliki bukan untuk diperbudak, untuk diberkati, untuk disayang. Amin. The way. Yang kedua, kebenaran. Bukan kebenaran moral. Benar salah, benar salah. Seluruh kepercayaan itu bicara benar salah, betul enggak? Ibadah yang benar gimana? Dan saya kadang-kadang, gereja itu sangat sensitif, namanya doktrin. Ya memang tidak mudah karena Tuhan itu kuantum ya. Ya dia ya satu, ya dia manifestasinya. Jadi memang itu proses perjalanan. Tetapi jangan terus orang nuding-nuding saling menyalahkan. Dan agama itu di situ dusta iblis itu kerja. Anda jangan, kita tidak usah ngomong agama lain. Kristen ada pembunuhan karena beda doktrin. Terus kebenaran apa? Pohon pengetahuan baik dan jahat. Jadi masalahnya apa? Baik jahat mati, baik juga ayo mati. Jadi kebenaran apa? Kebenaran yang memerdekakan dan membawa kehidupan, bukan huruf. Kebenaran, truth, being. Ucapan bahagia itu bukan you do dulu, you are. Berbahagialah engkau yang miskin hatinya, berbahagialah engkau yang murni hati. Bukan karena engkau you do, tetapi dari be yang benar, you will do. Tapi tidak bisa dibalik, karena do pasti be. Makanya truth di dalam. Kebenaran yang jadi roh, firman yang roh. Yohanes 6 ayat 63. Perkataanku adalah roh, spirit. Makanya dimasukkan di sini, taruh di sini. Jadi value, jadi the way. Bukan jadi doktrin, bukan jadi teologi. Oh, kalau gitu Bapak anti doktrin. No. Kita perlu punya doktrin, kita perlu punya teologi. Tetapi ini bukan wujud akhir. Ini sarana dari situ. Itu firman jadi value of life. Amin. Jadi nilai, jadi the way. Dan itu merubah hidup kita. Saya terharu ketika bulan Januari saya kontak-kontakan dengan Pak Hari Limanto. Mungkin tidak terlalu dikenal di kalangan karismatik, tapi perkantas, dia ketua perkantas dulu. Dia kena COVID, batuk sampai Januari, gelombang ke-1 itu. Sampai nggak bisa tidur, nafas mulai sesek. Sama teman-temannya kan banyak yang dokter, itu dulu di UNER itu. Dicarikan jalan, karena rumah sakit penuh. Akhirnya dapat. Dan dia reaksinya apa? Ini kok bisa dapat? Jalur khusus, Pak. Jalur khusus maksudnya gimana? Ya pokoknya jalur khusus. Karena itu rumah sakit sudah penuh. Saya baca itu sampai nangis. Saya jawab, katanya Hari Leman, no. Kalau jalur khusus saya tidak mau. Kalau saya masuk berarti saya menggeser orang yang seharusnya dapat. Saya nggak mau. Saya baca ini, saya nangis. Tuhan, masih ada orang seperti ini. Lebih baik saya mati daripada saya ngerebut. Saya hamba Tuhan, saya nggak mau seperti itu. That's value. That's the word. Amin. Bukan yang tulisan di Alkitab. Saya tidak mengecilkan. Ini tulisan di Alkitab itu GPS-nya. Kan bisa jadi value.
Jadi the way. Dan dikasih oksigen waktu itu. Dikirimi. Waduh. Akhirnya beliau sembuh. Nggak jadi mati. Wow. Yang ketiga, hidup. Tuhan itu, manusia waktu jatuh dalam dosa tidak kehilangan. Dia tidak sekedar pelanggaran. Dia mati. Bahasa aslinya sayim. Or Yohanes 1 ayat 4. Makanya Tuhan ingin memberikan kembali hidup yang hilang. Ini bahasa aslinya sayim, zoe. Yohanes 1 ayat 4. Lihat. Yohanes 1. Di dalam dia ada hidup. Kata hidup ini yang nggak ada di agama lain. Coba perhatikan. Semua agama bilang benar, salah. Benar, salah. Persoalan manusia itu bukan benar, salah. Mati. Bukan hidup kekal. Hidup life, zoe, zaim. Dan hidup itu terang manusia. Mazmur 104 ayat 2. New King James. Bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia. Who cover yourself with apa? Light as a garment. Jadi Tuhan itu terang, pakaian seperti pakaian. Maka Yesus waktu bertransfigurasi apa? Terang. Jadilah terang. Itu namanya Shekinah glory. Di dalam dia dan hidup itu anak manusia. Or ben Adam. Nah, terus 1 Yohanes 5 ayat 11-12. Inilah kesaksian itu Allah mengaruniakan apa? Bukan hidup kekal. Sayim itu. Ilahi itu. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, jadi apa? Dia harus mengalami apa? Relation, hubungan. Makanya bagaimana hubungan itu bisa terjadi? Dia harus hadir. Bagaimana dia bisa hadir? Bisa dwelling Holy Spirit, the presence of God. Engkau tidak lagi ketemu tulisan, engkau ketemu satu kehadiran, dan pribadi itu adalah firman. Dan bahasa Jawa itu mantap, kulo nderek Gusti. Dan untuk nderek, aku kehilangan yang di belakang. Untuk nderek ini, saya mesti rela dipek. Amin. Dan itu level to level. Dan di atas semua itu kita melihat kebaikannya. So good, so good. Di situ kita makin dimotivasi untuk memberi hadiah. Salah satu apa? Mau ikut, mau diproses menjadi dewasa. Amin.